이 장소는 저와 인도네시아 대표팀에게는 추억이 많은 곳입니다. Breaking news. Semua mendadak gembira. Daftar resmi 26 pemain timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Kalian pasti kaget. Breaking news. Semua mendadak gembira. Daftar resmi 26 pemain timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Kalian pasti kaget. Ada banyak perubahan teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebanyak 26 pemain telah resmi dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Martin Paes, yang termasuk dalam daftar pemain yang akan memperkuat skuad Garuda di ajang tersebut. Martin Paes sebenarnya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April lalu. Namun, kiper yang kini bermain untuk FC Dallas ini belum bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia karena terkendala proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Proses tersebut akhirnya rampung pada 18 Agustus 2024 setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, memberikan persetujuannya. Setelah penantian yang cukup lama, Martin Paes kini berhak membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun segera memanggil kiper FC Dallas ini untuk memperkuat tim dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Martin Paes baru akan tampil di laga kedua melawan Australia. Shin Tae-yong mengumumkan 26 pemain yang dipanggil melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi timnas Indonesia. Dalam video tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu berada di ruang ganti Stadion Utama Gelora Bung Karno, markas skuad Garuda. Ruangan ini menyimpan banyak kenangan bagi saya dan timnas Indonesia, ujar Shin dalam video yang diunggah pada Kamis, 29 Agustus 2024. Di sini, saya dan timnas Indonesia telah berbagi banyak hal bersama untuk membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi. Bersama-sama kita akan berjuang, dengan satu tekad demi yang terbaik bagi Indonesia, tambahnya. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong tetap mengandalkan nama-nama pemain yang sudah menjadi andalan di setiap posisi, seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Jay Idzes, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, hingga Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Namun, ada satu nama besar yang absen dalam skuad kali ini, yaitu Jordi Amat. Pemain Johor Darul Ta'zim itu harus absen karena sedang cedera. Selain itu, Shin Tae-yong juga tidak memasukkan nama Elkan Bagot, yang digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung dalam grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup ini, skuad Garuda akan bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Perjalanan timnas Indonesia akan dimulai dengan pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad kayak gini, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu mengalahkan raksasa Asia, Arab Saudi? Mengingat, Shin Tae-yong benar-benar tidak memanggil Elkan Bagot. Padahal Elkan Bagot sangat dibutuhkan. Akan sangat mengerikan jika diduetkan dengan Jay Idzes. Tapi semua itu tidak akan terjadi di pertandingan kali ini. Jujur Mimin pribadi sangat kecewa. Padahal, demi negara haruslah kasih yang terbaik. Dua-duanya egois. Elkan Bagot tidak mau minta maaf. Shin Tae-yongnya juga batu. Atau justru, tanpa kehadiran Elkan Bagot timnas Indonesia akan tetap kokoh. Mengingat,
Skuad timnas Indonesia saat ini sudah sangat mewah. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Ronde 3 sudah di depan mata. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup menarik dan penuh tantangan. Pemanggilan 26 pemain untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan keseriusan dan ambisi Shin Tae-yong dalam membawa Indonesia bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Kehadiran Martin Paes, yang baru saja menyelesaikan proses perpindahan federasinya, memberikan angin segar bagi lini pertahanan, khususnya di posisi kiper. Namun, absennya pemain kunci seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot bisa menjadi tantangan tersendiri. Jordi Amat, yang bermain di Johor Darul Ta'zim, adalah sosok yang penting dalam lini belakang, dan cederanya pasti meninggalkan celah. Meski begitu, keputusan Shin Tae-yong untuk mempercayakan posisi itu kepada pemain lain seperti Wahyu Prasetyo menunjukkan bahwa dia tetap percaya pada kedalaman skuad yang dimilikinya. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi timnas Indonesia di grup C sangat berat. Bergabung dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia akan menguji kemampuan dan strategi tim secara menyeluruh. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan menjadi ujian awal yang sangat penting untuk mengukur seberapa siap skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di grup ini. Secara keseluruhan, situasi ini menuntut persiapan yang matang, strategi yang jitu, dan semangat juang yang tinggi dari seluruh pemain dan tim pelatih. Dukungan dari para penggemar juga akan menjadi faktor penting dalam memberikan motivasi tambahan bagi tim saat mereka berjuang untuk mengukir prestasi di panggung internasional. Respon Erick Thohir soal 26 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan perhatian terhadap 26 pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh tersebut pada bulan September mendatang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan berlangsung di kandang Arab Saudi pada 6 September 2024, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Dalam kesempatan ini, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Pengumuman resmi mengenai pemilihan pemain ini telah disampaikan melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada Kamis, 29 Agustus 2024, pagi hari. Sebanyak 12 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025 turut mendapatkan kesempatan untuk membela timnas. Di antara klub-klub Liga 1, Persija Jakarta menjadi yang paling banyak mengirimkan wakil, yaitu 3 pemain, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain pemain-pemain dari Liga 1, 14 pemain lainnya yang dipanggil merupakan pemain yang saat ini berkarir di luar negeri. Salah satu kejutan dalam pemilihan pemain kali ini adalah ketika Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 4 kiper. Sebelumnya, muncul spekulasi bahwa salah satu dari Nadeo Argawinata, Hernando Ari, atau Adi Satrio akan dicoret, mengingat kehadiran Martin Paes yang telah siap memperkuat timnas. Namun, Shin Tae-yong memilih untuk tetap mempertahankan keempat kiper tersebut. Erick Thohir juga membagikan daftar 26 pemain timnas Indonesia tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar para pemain dapat memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Indonesia akan segera memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita berikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Erick Thohir. Berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia yang akan melawan Arab Saudi dan Australia. Kiper, Nadeo Argawinata, Borneo FC, Hernando Ari, Persebaya,
Adi Satyo, PSIS, Martin Paes, FC Dallas, Bek, Asnawi Mangkualam, Port FC, Pratama Arhan, Swan FC, Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Rizky Ridho, Persija, Muhammad Ferrari, Persija, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Jay Itzes, Venezia, Wahyu Prasetyo, Malut United. Gelandang Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Dewa United, Ivar Jenner, FC Utrecht, Nathan Choeaon, Swansea City, Kelvin Verdong, N.E. Nijmegen, Shane Patinama, Kas Eupen, penyerang Ramadan Sananta, Persis, Witan Sulaiman, Dewa United, Dimas Drajat, Persib, Hoki Caraka, PSS Sleman, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Ragnar Oratmangoen, Dender. Lebih lanjut, situasi pemanggilan 26 pemain oleh Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia ini menunjukkan strategi yang matang dari sang pelatih. Pemanggilan 4 kiper, yang sempat mengejutkan banyak pihak, mencerminkan kehati-hatian dan kesiapan Shin Tae-yong dalam menghadapi dua lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, dominasi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong ingin memanfaatkan pengalaman internasional mereka untuk memperkuat timnas. Hal ini penting mengingat tantangan yang dihadapi timnas Indonesia di babak kualifikasi ini sangat berat. Dengan menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, keputusan untuk mempertahankan kiper berpengalaman meski ada opsi baru seperti Martin Paes juga mencerminkan kepercayaan Shin Tae-yong terhadap pemain-pemain yang sudah lama berada di timnas. Ini bisa menjadi sinyal bahwa stabilitas dan kepercayaan tim adalah prioritas, terutama di posisi yang sangat krusial seperti penjaga gawang, Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, memberikan dukungan penuh kepada timnas dan para pemain, yang tentu menjadi motivasi tambahan bagi mereka. Harapan besar dari Erick Thohir ini juga menekankan pentingnya dua laga tersebut bagi masa depan sepak bola Indonesia di level internasional. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan persiapan yang serius dan komprehensif dari pihak timnas. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar, sehingga perlu ada sinergi yang kuat antara pelatih, pemain, dan dukungan dari PSSI serta seluruh masyarakat Indonesia. Hasil dari pertandingan-pertandingan ini akan sangat menentukan perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi seluruh pemain yang terpilih untuk memperkuat timnas Indonesia, ini adalah momen penting yang harus dijalani dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Kalian tidak hanya membawa nama kalian sendiri, tetapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia. Dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia, lawan yang kuat, ingatlah bahwa semangat juang, kerja keras, dan persatuan adalah kunci untuk meraih hasil terbaik. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian bermain dengan hati, tekad, dan semangat pantang menyerah. Kalian telah dipilih karena kalian adalah yang terbaik, dan sekarang adalah waktunya untuk membuktikan itu di lapangan. Ingatlah bahwa setiap langkah, setiap perjuangan kalian di atas lapangan, akan dikenang oleh bangsa ini. Berikan yang terbaik, berjuanglah tanpa rasa takut, dan percayalah bahwa dengan usaha dan doa, kemenangan bisa diraih. Indonesia ada di belakang kalian, mendukung setiap detik perjuangan kalian. Bermainlah dengan penuh percaya diri, tanpa beban, dan tunjukkan bahwa kalian adalah Garuda yang siap terbang tinggi. Bersama-sama, kita bisa membuat sejarah dan membawa kebanggaan untuk Indonesia. Semangat, Timnas Indonesia! Kata Martin Paes usai dapatkan panggilan perdana Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Martin Paes, kiper FC Dallas, telah resmi dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Paes masuk dalam daftar 26 pemain yang dipersiapkan timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada posisi kiper, ada 3 nama lain yang juga dipanggil, yaitu Adi Satyo, Fernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September mendatang. Martin Paes mengungkapkan rasa antusiasnya untuk bisa mencatatkan penampilan perdana bersama skuad Garuda. Sebelumnya,
Paes harus melewati berbagai tantangan hingga akhirnya bisa memenuhi syarat untuk bermain di Timnas Indonesia. Masalah caps di Timnas Junior Belanda sempat menjadi kendala, yang mengharuskannya menunggu hingga cukup banyak pertandingan untuk proses perpindahan federasi. Namun, kini Shin Tae-yong telah memberikan satu tempat bagi Paes. "Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional bersama Indonesia," ujar Martin Paes, melalui laman resmi FC Dallas. Kiper berusia 26 tahun ini juga menegaskan akan memberikan seluruh kemampuannya untuk menjaga gawang Indonesia, terlebih, lawan-lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada juga Jepang, Cina, dan Bahrain yang akan menjadi pesaing berat. Tentu saja, dibutuhkan perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. "Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia," tambahnya. Meskipun sudah siap untuk bermain, Paes belum bisa menjalani debutnya saat melawan Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena batas waktu pendaftaran pemain untuk laga tersebut adalah pada 5 Agustus. Sementara Paes baru menyelesaikan proses perpindahan federasi pada 18 Agustus, akibatnya, ia belum bisa tampil pada laga tandang melawan Arab Saudi. Kehadiran Paes tentunya menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang akan semakin ketat karena Hernando, Adi, dan Nadeo juga berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Selain itu, Shin Tae-yong kini memiliki banyak opsi solid di posisi tersebut, mengingat ketiga kiper lainnya telah menunjukkan performa apik di Liga 1 musim ini. Lebih lanjut, situasi ini memberikan dinamika yang menarik bagi Timnas Indonesia, khususnya di posisi penjaga gawang. Kehadiran Martin Paes, seorang kiper yang bermain di luar negeri, membawa pengalaman dan perspektif baru yang dapat meningkatkan kualitas tim. Namun, debutnya yang tertunda karena keterlambatan proses administrasi bisa menjadi sedikit hambatan awal. Di sisi lain, kompetisi di posisi penjaga gawang akan semakin ketat. Hernando, Adi, dan Nadeo sudah memiliki pengalaman dan telah menunjukkan performa yang konsisten di Liga 1. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi tim karena persaingan yang sehat akan memacu setiap kiper untuk tampil maksimal dan terus berkembang. Shin Tae-yong kini memiliki banyak pilihan berkualitas di posisi kiper, yang memberi fleksibilitas dalam memilih siapa yang paling siap untuk pertandingan-pertandingan penting. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memadukan Paes ke dalam sistem dan budaya bermain timnas dengan cepat, mengingat waktu yang terbatas sebelum pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Secara keseluruhan, meski ada sedikit hambatan di awal, kehadiran Paes dapat memberikan dorongan positif bagi timnas Indonesia. Jika dikelola dengan baik, situasi ini bisa meningkatkan daya saing dan kualitas tim secara keseluruhan, terutama dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Situasi ini adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan dan kebersamaan yang sejati. Ketika tantangan datang, seperti penundaan debut Martin Paes, itu bukanlah hambatan, melainkan sebuah panggilan untuk kita semua bersatu dan tampil lebih kuat. Kita memiliki talenta hebat di bawah Mister Gawang, baik itu Hernando, Adi, Nadeo, maupun Paes. Persaingan di antara mereka bukanlah tentang siapa yang lebih baik, melainkan bagaimana setiap pemain mendorong yang lain untuk menjadi yang terbaik. Ingat, dalam kompetisi yang sehat, kita semua menang karena setiap orang memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh tim dan bangsa. Ketika kita menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, dan lainnya, kita tidak hanya membawa kemampuan individu ke lapangan, tetapi juga semangat juang, kebanggaan, dan cinta untuk Indonesia. Setiap langkah yang kita ambil di lapangan, setiap penyelamatan, setiap operan, adalah untuk mengibarkan nama Indonesia di pentas dunia. Jangan pernah takut akan tantangan, karena di dalamnya terdapat peluang untuk menjadi lebih hebat. Bersama-sama, kita bisa menciptakan sejarah baru. Ayo kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Terus berjuang, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Indra Syafri ungkap rencana Timnas U20 Indonesia setelah hajar Argentina. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri,
langsung mengalihkan fokusnya ke pertandingan melawan Thailand setelah sukses mengalahkan Argentina. Saat ini, Timnas U20 Indonesia tengah berada di Korea Selatan untuk mengikuti turnamen Seoul Earthon Ice Cup 2024. Dalam turnamen ini, skuad asuhan Indra Syafri akan berhadapan dengan Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Timnas U20 Indonesia memulai turnamen ini dengan sangat baik. Mereka berhasil mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan 2-1 atas Argentina pada laga pembuka. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Kadek Arel pada menit ke-75 dan Mauri Anandayas melalui penalti pada menit ke-80. Sementara itu, Argentina hanya mampu mencetak 1 gol melalui Mirko Juarez pada menit ke-17. Pertandingan ini berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Usai pertandingan ini, Indra Syafri menegaskan bahwa timnya akan fokus pada pemulihan fisik, mengingat jadwal turnamen yang sangat padat. Timnas U20 Indonesia akan langsung menghadapi Thailand pada 30 Agustus 2024, sehingga mereka hanya memiliki waktu istirahat sekitar 1 hari. Perlu diketahui bahwa Thailand mengalami kekalahan telak 1-4 dari Korea Selatan pada laga pembuka mereka. Setelah pertandingan melawan Argentina kemarin, hari ini kami fokus pada pemulihan karena jeda antar pertandingan hanya 1 hari. Pagi ini kami gunakan untuk recovery, dan siang nanti akan ada diskusi untuk mengevaluasi pertandingan kemarin serta mempersiapkan strategi untuk melawan Thailand besok, ujar Indra Syafri. Indra Syafri juga mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan Thailand. Menurutnya, setiap pertandingan adalah penting, dan para pemain harus selalu menunjukkan performa terbaik mereka tanpa memandang siapa lawannya. Saya selalu menekankan bahwa setiap pertandingan itu penting. Semua pertandingan harus dihadapi dengan kerja keras dan sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati sebelum pertandingan, dan itu harus dilaksanakan, tambah Indra Syafri. Lebih lanjut, kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Argentina adalah pencapaian yang luar biasa dan memberikan dorongan besar bagi semangat tim. Namun, situasi ini juga menempatkan mereka dalam posisi yang menantang. Jadwal turnamen yang padat, dengan hanya 1 hari istirahat sebelum menghadapi Thailand, berarti tim harus sangat efisien dalam pemulihan fisik dan persiapan taktik. Fokus Indra Syafri untuk segera mempersiapkan tim melawan Thailand adalah langkah yang tepat, terutama mengingat bahwa Thailand mungkin akan berusaha bangkit setelah kekalahan mereka dari Korea Selatan. Namun, penting bagi tim untuk menjaga konsistensi dan tidak merasa terlalu percaya diri setelah kemenangan besar melawan Argentina. Menganggap enteng Thailand bisa menjadi kesalahan fatal. Tim harus tetap waspada dan mengingat bahwa setiap pertandingan membawa tantangan tersendiri. Pendekatan yang disiplin, kerja keras, dan fokus penuh pada strategi akan sangat menentukan hasil pertandingan berikutnya. Jika tim bisa mengelola pemulihan dengan baik dan mempertahankan momentum, mereka memiliki peluang bagus untuk meraih hasil positif melawan Thailand dan melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Untuk seluruh pemain Timnas U20 Indonesia, kalian sudah membuktikan bahwa kalian mampu mengalahkan tim besar seperti Argentina, sesuatu yang mungkin tak banyak orang bayangkan sebelumnya. Namun, perjalanan belum selesai. Setiap pertandingan adalah peluang untuk menunjukkan potensi sejati kalian dan membawa nama Indonesia lebih tinggi. Ingat, kemenangan kemarin adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan kebersamaan kalian. Jangan biarkan euforia itu membuat kalian lengah. Tantangan berikutnya di depan mata, dan Thailand bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka akan datang dengan semangat baru setelah kekalahan mereka, dan kalian harus siap menghadapi itu. Berikan yang terbaik, tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk tim, pelatih, dan seluruh bangsa Indonesia yang mendukung kalian. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Bermainlah dengan hati, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa kalian bisa melakukannya lagi. Buktikan bahwa kemenangan kemarin bukan kebetulan, itu adalah hasil dari kemampuan sejati kalian. Lanjutkan perjuangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Shin Tae-yong akui sempat naik darah saat tonton Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman.
Shin Tae-yong berbagi pengalaman tentang momen menegangkan dalam Piala Asia U23 2024, khususnya saat pertandingan perempat final melawan timnas Korea Selatan. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-2 di waktu normal dan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam adu penalti, Garuda Muda berhasil menang Oktober 11 dan melaju ke semifinal. Bagi Shin Tae-yong, pertandingan ini sangat berkesan karena dia berhasil mengalahkan negara asalnya sendiri. Shin menjelaskan bahwa adu penalti merupakan momen yang sangat menegangkan, dengan faktor keberuntungan memainkan peran besar dalam hasil pertandingan. Hal ini membuatnya merasa sangat cemas dari pinggir lapangan. Apalagi bagi Anda yang sangat cemas saat menonton pertandingan, tekanan darah pasti sangat tinggi, katanya. Seperti dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Ajun Rehab, pelatih timnas Indonesia ini melanjutkan bahwa dia sempat merasakan tekanan darah yang tinggi ketika kiper salah mengantisipasi bola. Untungnya, Hernando Ari tampil gemilang dan berhasil membawa timnya lolos. Shin menambahkan bahwa ketegangan yang dirasakannya sangat sulit digambarkan. Tekanan darah bisa mencapai 250 setiap kali pemain menendang bola. Stres yang dirasakan benar-benar tak bisa diungkapkan. Setiap kali kiper bergerak, perasaan kecewa dan sebagainya bisa membuat seseorang gila. Shin juga menceritakan bahwa saat semua pemain berada di lapangan, dia akan sepenuhnya mengambil alih. Namun, saat pemain berada di luar tekanan, dia akan memenuhi keinginan mereka. Filosofi ini telah dipegangnya sejak awal karir kepelatihannya. Filosofi sepak bola yang saya miliki jelas terlihat saat saya di lapangan. Begitu pula di luar lapangan. Saya tidak pernah mengalah pada pemain di lapangan, namun di luar lapangan, saya akan memberikan segala yang diinginkan pemain, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang digambarkan ini menunjukkan betapa intens dan emosionalnya pertandingan sepak bola, terutama dalam babak adu penalti yang krusial. Shin Tae-yong, sebagai pelatih, menghadapi tekanan besar, terutama karena dia harus mengatasi tantangan emosional saat melawan tim dari negara asalnya sendiri. Penting untuk dicatat bahwa adu penalti memang seringkali bergantung pada faktor keberuntungan dan ketenangan mental, bukan hanya keterampilan teknis. Ketegangan yang dirasakan Shin, dengan tekanan darah yang tinggi dan stres yang besar, mencerminkan betapa sulitnya situasi tersebut bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelatih. Shin juga menunjukkan filosofi kepelatihan yang menarik, mengambil alih sepenuhnya saat pertandingan berlangsung, namun memberikan kebebasan dan dukungan penuh kepada pemain ketika mereka berada di luar lapangan. Ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara kontrol dan dukungan, yang mungkin menjadi kunci sukses dalam kepelatihan sepak bola. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa tantangan dan ketegangan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menuju kesuksesan. Kemenangan dalam adu penalti, terutama melawan tim dari negara asal sendiri, menunjukkan bahwa keberanian dan ketahanan dapat mengatasi semua rintangan. Jangan biarkan tekanan dan stres menghalangi semangatmu. Alihkan energi negatif menjadi dorongan untuk terus berusaha dan berkembang. Setiap momen sulit adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri dan tim, dan ingatlah bahwa ketahanan di lapangan dan dukungan di luar lapangan dapat membawa hasil yang luar biasa. Kemenangan terbesar seringkali datang setelah perjuangan terberat. Tetap fokus, terus berjuang, dan jangan pernah menyerah. Kesuksesan seringkali ada di balik batasan yang kita hadapi. Dalam menghadapi situasi menegangkan, ingatlah bahwa ketegangan itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan keberanian dan komitmenmu. Ketika tekanan terasa berat, itu menunjukkan betapa pentingnya tujuan yang sedang kamu perjuangkan. Gunakan momen ini untuk mengasah ketahanan mental dan fisikmu. Jangan biarkan kegagalan atau kesalahan menghalangimu, sebaliknya, jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki dan melangkah lebih jauh. Ingatlah bahwa setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan menuju tujuan akhir. Keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari seberapa gigih kamu berjuang untuk mencapainya. Teruslah bergerak maju dengan semangat dan tekad, karena usaha dan dedikasi yang kamu tunjukkan akan membuahkan hasil. Selamat berjuang dan percayalah bahwa setiap tantangan membawa peluang untuk tumbuh dan berhasil. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
memuji perjuangan timnas U20 Indonesia yang berhasil mengalahkan tim unggulan Argentina dengan skor 2-1 pada laga pembuka mini turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Mokdong Stadium, Seoul, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, memberikan apresiasi tinggi terhadap usaha timnas U20 Indonesia dan mengungkapkan kekagumannya terhadap kerja keras anak-anak asuh Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia sempat tertinggal sebelum akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan La Albiceleste Muda. Ini adalah kemenangan bersejarah, ujar Erick Thohir pada Rabu sore waktu Indonesia Barat. Saya melihat perjuangan luar biasa dari para pemain kita dalam pertandingan itu, terutama setelah mereka berhasil comeback meski sempat tertinggal. Erick Thohir juga mengingatkan Kadek Arel dan rekan-rekannya agar tetap rendah hati meski telah mengalahkan Argentina. Meskipun kita berhasil mengalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita, janganlah kita sombong atau jemawa, pesan Erick. Selain mengapresiasi kemenangan tersebut, Erick Thohir juga memuji permainan anak asuh pelatih Indra Syafri yang tidak gentar melawan tim sekuat Argentina. Dia memuji pertahanan solid yang dibangun oleh Kadek Arel dan rekan-rekannya, serta semangat juang dan mentalitas skuad timnas U20 Indonesia saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Namun, Erick Thohir juga mengingatkan bahwa perjalanan skuad Garuda Asia masih panjang. Di babak pertama, Indonesia sebenarnya unggul dalam penguasaan bola dengan persentase 65% berbanding 35%. Namun, pertahanan ketat Argentina membuat Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan kesulitan menembus pertahanan tim Tenggo Muda. Timnas U20 Indonesia bahkan tidak diberikan kesempatan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang Argentina. Sebaliknya, Argentina memanfaatkan serangan balik dengan cepat untuk mencetak gol pada menit ke-17. Berawal dari tendangan sudut, bola yang sempat dihalau pemain Indonesia berhasil disambar oleh Rodrigo Ezequiel Stocco dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, lalu disundul oleh Mirko Juarez untuk memperdaya kiper Ikram Al-Ghifari di menit ke-75. Skuad Garuda Asia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Kadek Arel Priyatna setelah menerima umpan dari tendangan bebas Mouri Ananda. Tendangan penalti Mouri Ananda pada menit ke-82 membuat Indonesia unggul 2-1, dan skor tersebut bertahan hingga akhir pertandingan.